Seberapa keras pun kamu berdoa memohon materi, Allah mungkin tidak akan memberikanmu. Seberapa keras pun kamu berdoa memohon anak, mungkin Allah juga tidak akan memberikanmu. Bahkan seberapa keras pun kamu berdoa memohon kemudahan dalam hidup, bisa jadi Allah juga tetap tidak memberikanmu. Yang kamu dapatkan seringkali justru adalah sebaliknya, sebuah realitas yang sangat jauh dari apa yang kamu harapkan. Iya, kita semua paham bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Bisa jadi apa yang menurut kita dalam tanda kutip buruk, sebenarnya adalah yang terbaik bagi kita. Allah mengetahui seluruh rangkaian hidup kita di dunia, sementara kita tidak. Tapi apakah dengan tidak memberikan apa yang menjadi doa kita, artinya Allah meminta kita untuk menunggu? Meminta kita untuk menerima begitu saja tanpa ada sedikit pun clue yang ditinggalkan? Tidak. Allah selalu hadirkan clue-nya. Saat kita berdoa, bahkan jauh sebelum kita menganalisa kata-kata yang hendak kita ucapkan dalam doa kita, sebelum kalimat dari doa itu terlintas di pikiran kita, Allah sudah hadirkan clue-nya. Allah sudah hadirkan petunjuknya. Karena itulah bentuk keistimewaan kita sebagai ruh. Saat kita membutuhkan bantuan dari pencipta kita, seketika itu juga sang pencipta hadirkan petunjuk-petunjuknya. Dan yang namanya petunjuk Allah atau bimbingan Allah, itu adalah bentuk karunia yang paling besar, yang bahkan melampaui semua harapan dan juga keinginan yang bisa kita minta dalam doa. Kenapa? Karena begitu petunjuk itu diberikan dan kita mampu untuk membacanya, disitulah semua terselesaikan. Disitulah kita bisa mulai mengambil langkah-langkah yang seharusnya sejak awal kita ambil sebelum kita memanjatkan doa yang isinya adalah harapan-harapan kita sebagai manusia tadi. Kita ingin materi, oke, ini Allah jabarkan step by step yang harus kita lakukan. Kita ingin anak, oke, ini langkah-langkahnya. Kita ingin kemudahan hidup di dunia, oke, ini list pekerjaannya. Dengan ini, kita bisa memiliki rancangan perencanaan yang sempurna dalam hidup. Dan secara otomatis, kita juga menjadi lebih mudah untuk melangkah. Kenapa? Ya karena semua rencana dan juga tindakan yang kita kerjakan semuanya berdasarkan hasil konsultasi dengan sang konsultan tertinggi, sang konsultan yang mendesain permainan yang dinamakan dunia ini. Lalu bagaimana cara kita bisa lebih peka dalam membaca petunjuk-petunjuknya? Kenapa selama ini petunjuk itu tidak pernah terbaca? Itulah pentingnya zikir sebagai jalan penyucian hati, karena semua petunjuk itu tidak hadir melalui akal pikiran, tapi melalui kedalaman hati. Dalam tradisi sufistik, kita mengenal adanya takziyatun nafs, yaitu proses pemurnian hati melalui zikir, mengenali hawa nafsu dan juga godaan duniawi untuk kemudian meredamnya dan membangun keterhubungan yang intim setiap saat dengan sang sumber hidup lewat praktik-praktik ibadah. Maka jika kamu ingin memulainya, mulailah dari menata zikirmu. Maknailah secara mendalam setiap zikir yang biasa kamu ucapkan sehari-hari. Rasakan bagaimana setiap zikir yang kamu ucapkan menata dan juga melapangkan hatimu sedikit demi sedikit. Jangan terjebak pada hitungannya, fokus pada rasanya. Karena nanti ketika kamu berhasil menata zikirmu, kamu akan merasakan sendiri bagaimana setiap zikir memberikan rasa yang berbeda-beda bagi batinmu. Dan itulah yang nanti membuka kepekaan batinmu dalam membaca petunjuknya.